Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya di channel Hans Barber, channel yang membahas seputar tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau yang baru mampir ke channel ini, mohon dibantu subscribe, like, dan share teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video terbarunya. Nah, kita langsung saja ke videonya. Video kali ini kita mencukur rambut model burst fade teman-teman. Terlihat rambutnya seperti ini, tebal dan ikalnya tuh yang ikal nggak terlalu ikal teman-teman, masih bisa disisir jadi tidak menyangkut-nyangkut. Tetapi ini saya akui memang tebal sekali rambutnya, dan dia minta di burst fade teman-teman. Jadi bagian belakangnya itu dia nanti tidak mau diapa-apakan, dan bagian sampingnya itu nanti kita buat fade. Untuk bagian bawah nanti kita tipisnya itu tipis menggunakan trimmer teman-teman. Oleh karena itu kita langsung gas ke videonya, kita langsung eksekusi menggunakan guard nomor 2 teman-teman, dengan levernya kita close. Di burst fade ini agak tinggi ya teman-teman, jadi untuk membuat bentuknya itu agak tinggi, karena kalau tidak tinggi dia nanti tidak terbentuk ininya teman-teman, lengkungannya itu tidak terbentuk. Dan untuk step selanjutnya kita menggunakan trimmer teman-teman, membuat guideline-nya menggunakan trimmer. Caranya seperti itu tadi, kita buat bulat seperti itu teman-teman, supaya nanti dalam pembuatan gradasinya itu lebih memudahkan teman-teman. Jadi cara yang saya gunakan ini itu menurut saya lebih mudah daripada kita membuat guideline menggunakan clipper seperti biasa teman-teman. Jadi kan kalau seperti biasa kita menggunakan clipper, nah ini langsung kita membuat guideline-nya menggunakan trimmer. Setelah kita buat guideline-nya, ini kita menggunakan clipper tanpa guard teman-teman, dengan tuasnya. Perhatikan tuasnya. Tuasnya itu kita open teman-teman. Sekitar pemotongannya itu 1 jari lah dari guideline-nya. Sekitar 1 jari. Intinya jangan terlalu tinggi terlebih dahulu teman-teman, karena nanti di atasnya itu kita buat gradasi sedikit supaya jos teman-teman. Nah, kita perhatikan lagi untuk tuasnya teman-teman. Untuk tuasnya ini sudah kita close, terlihat kita memotong bagian yang bergaris di guideline awal tadi menggunakan ujung-ujung mata pisau saja teman-teman. Nah, ujung-ujung mata pisau supaya tidak membuat guideline baru teman-teman. Kita luruskan kepalanya, dan untuk meluruskan kepalanya itu kita harus hati-hati teman-teman. Jadi kita harus ngomong, kalau bisa kita harus ngomong sorry terlebih dahulu teman-teman. Kayak sorry mas, sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, sedikit ke atas gitu, supaya customer juga tidak risih. Karena bagian kepala itu bagian yang terhormat teman-teman. Jadi tidak boleh kita asal-asal. Kalau kita sudah mau ngomong maaf terlebih dahulu, nah itu kita sudah enak teman-teman untuk menggerakkan kepalanya. Nah, kita kembali lagi ke videonya. Setelah kita menggunakan close tadi, ini kita menggunakan guard nomor 1 teman-teman. Dengan tuasnya itu kita open terlebih dahulu. Nah, kita open terlebih dahulu teman-teman, untuk memotong bagian bawah dari guard nomor 2 tadi teman-teman, supaya dia urut, supaya dia bergradasi lah intinya. Kita buat rata semua teman-teman, kita buat serata-ratanya supaya nanti memudahkan kita untuk membuat step selanjutnya teman-teman. Jadi teknik clippernya itu seperti itu, saya menyebutnya itu teknik square seperti biasa teman-teman, karena saya melihat video-video yang barbershop lain itu katanya teknik seperti ini tuh teknik square teman-teman. Oleh karena itu sebutan-sebutan seperti itu harus kita gunakan, karena kita tidak boleh ketinggalan oleh zaman teman-teman. Walaupun kita bukannya di desa,
kita harus tetap upgrade skill kita. Dan untuk langkah selanjutnya kita menggunakan guard nomor 0,5 teman-teman. Dengan tuasnya itu langsung kita close. Terlihat masih ada yang bergaris seperti itu teman-teman. Nah yang pas bergarisnya itu kita buat dengan guard 0,5 teman-teman. Kita pelan-pelan saja teman-teman, yang penting pasti, yang penting hasilnya itu jos teman-teman, tidak usah terburu-buru. Jadi dalam pembuatan fade ini kalau kita terburu-buru, wah itu nanti bakal bakal mempengaruhi hasilnya teman-teman. Jadi sabar-sabar saja, sering-sering mencukur supaya kita lebih lihai, karena jam terbang itu menentukan juga teman-teman, menentukan cukuran kita itu bagus apa tidak. Kalau kita mencukurnya jarang ya jadi kaku juga teman-teman tangannya. Nah untuk step selanjutnya teman-teman, terlihat kita menggunakan clipper saja. Jadi bagian guideline damu yang kita gunakan menggunakan trimmer tadi, yang kita buat menggunakan trimmer tadi itu masih terlihat teman-teman. Ini saya haluskan menggunakan clipper satunya, clipper Keme yang 1996. Jadi clipper yang ini tuh lebih getarannya tuh lebih kena teman-teman. Jadi RPM-nya itu agak tinggi. Jadi kalau kalian mencari clipper itu harus RPM-nya yang tinggi teman-teman. Jadi dia getarannya tinggi dan itu mempengaruhi ketajaman pisaunya. Dan untuk langkah selanjutnya teman-teman, kita buat garis tepinya, kita buat line up-nya supaya terlihat lebih tajam cukuran kita teman-teman, terlihat lebih berbentuk dan terlihat dari jauh itu lebih rapi teman-teman. Sama di belakangnya juga. Sebenarnya cukuran burst fade ini untuk bagian belakang itu dilancipkan teman-teman, karena memang seperti itu yang terlihat di media sosial dan yang saya pelajari juga seperti itu. Tetapi customer kita kali ini tidak mau, jadi kita tidak bisa memaksa seperti itu teman-teman. Yang penting kita sudah edukasi, kita sudah sarankan, kita tidak boleh memaksa karena itu rambut dia teman-teman. Nah kita sekarang pindah ke sebelah kanannya teman-teman. Tekniknya sama saja teman-teman. Di awal tetap kita menggunakan guard nomor 2 dengan levernya close. Kita buat pola awalnya, kita atur tingginya, kita atur bentuknya. Dan untuk step selanjutnya sama, kita menggunakan trimmer teman-teman. Kita buat guideline bulat sesuai dengan permintaan, karena dia meminta burst fade teman-teman. Jadi burst fade sini 11-12 sama mulet, tetapi kalau mulet itu hanya sampai di atas telinga saja. Tapi kalau burst fade itu sampai belakang telinga teman-teman, tetapi tidak sampai belakang sekali. Jadi bentuknya itu bulat seperti itu. Mungkin kalian yang menonton sudah pada paham, sudah pada tahu, sudah pada familiar lah. Soalnya cukuran ini lumayan tren, lumayan familiar untuk kalangan anak-anak SMA, anak-anak SMP, itu banyak yang minta model seperti ini teman-teman. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana cara membuatnya. Kita harus mengupgrade skill kita, harus mengupgrade ilmu kita teman-teman. Dan untuk step selanjutnya ini kita menggunakan clipper saja teman-teman, tanpa menggunakan guard. Dengan tuasnya kembali lagi teman-teman, kita open sesuai dengan di awal sebelah kiri tadi. Sama tekniknya sama teman-teman, tidak ada bedanya, asli banget, tidak ada yang beda. Dan untuk step selanjutnya kita menggunakan guard nomor 1, kan sama kan, guard nomor 1 dengan tuasnya kita open terlebih dahulu teman-teman. Kita potong bagian bawah sedikit dari guard nomor 2 tadi teman-teman. Tujuannya apa? Memang tujuannya agar meningkat tingkat ke panjangan rambut itu meningkat teman-teman, dari pendek banget ke panjang seperti itu teman-teman. Dan itulah yang disebut dengan gradasi teman-teman. Oleh karena itu setiap kita mencukur rambut, model apapun itu teman-teman, model cepak, model apapun itu tetap kita harus buat gradasinya teman-teman, karena memang seninya dalam mencukur rambut itu salah satunya ada di gradasinya.
walaupun dia meminta guard nomor 2 untuk sampingnya atau guard nomor 1, nah itu tetap kita harus buat gradasi untuk bagian bawahnya teman-teman. Kalau dia menggunakan guard 1, merequestkan guard 1, itu bagian bawahnya kita tetap 0,5 teman-teman, tetapi memang jangan terlalu tinggi. Tujuannya memang untuk membuat gradasinya sedikit saja teman-teman. Nah, kembali lagi ke videonya. Untuk step selanjutnya sama teman-teman, kita memakai guard 0,5 teman-teman. Jadi setelah 1 kita memakai guard 0,5, dan untuk ini kita menggunakan clipper saja tanpa guard. Dengan tuasnya itu kita close teman-teman. Soalnya yang masih bergaris itu tadi kan kita buat pola menggunakan trimmer. Oleh karena itu kalau kita open tuasnya, dia tidak akan memotong teman-teman, atau dia tidak akan memudar. Oleh karena itu kita menggunakan tuas close, dengan syarat kita memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman, supaya meminimalisir kesalahan kita. Berulang kali saya sampaikan kenapa memakai ujung mata pisau itu memang harus kita praktekkan teman-teman, ujung mata pisau itu. Soalnya kalau kita memakai semua mata pisau, wah itu nanti bakal membuat guideline baru, membuat pola baru teman-teman, dan itu menyusahkan kita teman-teman, menyusahkan kita, memperlambat kita, dan memakan banyak waktu untuk mencukur ini teman-teman. Oleh karena itu memang pelan-pelan saja teman-teman, tidak usah terburu-buru. Dan untuk ini terlihat bahwasannya di tempat gradasinya itu masih ada yang tebal, masih ada yang tipis teman-teman. Nah itu kita tipiskan lagi teman-teman, kita pudarkan lagi, kita haluskan lagi menggunakan gunting penipis. Kenapa menggunakan gunting penipis? Karena gunting penipis itu pengambilannya sedikit sekali teman-teman. Oleh karena itu peluang terjadi kesalahan kita itu minim sekali teman-teman. Kalau kita menggunakan teknik overcomb, itu bisa jadi kemungkinan besarnya kesalahan kita itu terjadi. Soalnya teknik overcomb itu pengambilannya memang sangat banyak, apalagi kita tidak memakai guard di clippernya teman-teman. Oleh karena itu kita memakai gunting penipis saja teman-teman. Nah itu sedikit sekali. Pokoknya memang kalaupun masih ada yang menebal atau yang masih menghitam, itu kita tipiskan teman-teman, kita pudarkan. Dan untuk langkah selanjutnya kita pertajam, kita buat line up nya. Kalau bahasa kerennya itu line up teman-teman. Saya menonton video-video yang sudah rame itu, saya sering juga teman-teman tetap menonton video-video yang sudah rame, yang channel-channel yang tutorial cukur yang sudah rame, karena istilah-istilah seperti itu memang harus kita pelajari teman-teman, agar kita tidak ketinggalan informasi dan model-modelnya teman-teman. Dan untuk dia merequest diberi stick 2 teman-teman di bagian kiri belakang. Nah kita buat seperti itu teman-teman. Nah kita perjelas teman-teman menggunakan razor. Jadi teknik razor ini terakhir saya praktekkan terakhir, karena memang untuk finishing saja teman-teman. Jadi di finishingnya itu memang biasanya saya menggunakan razor. Kanan kiri pelan-pelan saja teman-teman, supaya memang hasilnya lurus dan rapi teman-teman. Dan untuk bagian belakangnya dia tidak pengen diapa-apakan, ya sudah. Dan kurang lebih hasilnya seperti inilah teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Thank you sudah menonton.